Bayangkan kamu sudah bekerja keras bertahun-tahun, menabung, berinvestasi, dan berusaha mengamankan masa depan. Namun ketika krisis datang, semua itu bisa rusak bukan karena kamu kekurangan uang, melainkan karena melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Ironisnya, sebagian besar orang tidak jatuh karena krisis itu sendiri, tetapi karena keputusan yang mereka ambil saat krisis terjadi. Dalam video ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan paling berbahaya yang sering dilakukan masyarakat ketika kondisi ekonomi memburuk dan bagaimana cara menghindarinya agar kamu bisa tetap tenang, aman, dan bahkan menemukan peluang di tengah situasi yang sulit. Ketika mendengar kata krisis, banyak orang langsung membayangkan harga barang melonjak, lapangan pekerjaan menyusut, usaha mengalami penurunan, dan nilai aset berfluktuasi tajam. Gambaran itu memang tidak sepenuhnya salah, namun ada satu fakta yang sering diabaikan. Dalam hampir setiap krisis ekonomi besar yang pernah terjadi, selalu ada kelompok masyarakat yang berhasil bertahan, bahkan memperbaiki kondisi keuangannya. Perbedaannya bukan karena mereka memiliki kekayaan luar biasa sejak awal, melainkan karena mereka menghindari kesalahan yang dilakukan mayoritas orang. Kesalahan pertama adalah panik sebelum memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Kepanikan adalah musuh terbesar dalam kondisi tidak pasti. Ketika seseorang panik, kemampuan berpikir logis menurun. Keputusan yang diambil lebih banyak didorong oleh emosi dibandingkan fakta. Kita bisa melihat contoh nyata saat pandemi beberapa tahun lalu. Banyak orang membeli barang secara berlebihan karena takut kehabisan stok. Sebagian rumah bahkan menyimpan kebutuhan jauh melebihi kapasitas konsumsi normal mereka. Akibatnya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan penting justru terkunci dalam barang-barang yang belum tentu dibutuhkan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana berita negatif menyebar jauh lebih cepat dibandingkan berita positif? Ini bukan kebetulan. Otak manusia secara alami lebih sensitif terhadap ancaman daripada peluang. Saat krisis mulai dibicarakan di media sosial, banyak orang langsung membayangkan skenario terburuk tanpa terlebih dahulu memeriksa data yang ada. Mereka mengambil keputusan berdasarkan ketakutan kolektif. Padahal ketakutan massal seringkali menciptakan kerugian yang lebih besar daripada krisis itu sendiri. Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan ketika situasi ekonomi memburuk adalah memperlambat reaksi. Jangan langsung mengambil keputusan besar dalam satu hari. Berikan waktu untuk mengumpulkan informasi, membandingkan sumber berita, dan memahami apa yang benar-benar sedang terjadi. Ingat, keputusan keuangan yang buruk bisa berdampak bertahun-tahun. Sedangkan beberapa hari tambahan untuk berpikir biasanya tidak akan mengubah apapun. Kesalahan kedua adalah menganggap krisis hanya masalah pemerintah, perusahaan besar, atau investor. Banyak orang merasa kondisi ekonomi makro tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Padahal hampir semua aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi. Harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, kesempatan kerja, hingga daya beli masyarakat sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang lebih luas. Misalnya ketika pertumbuhan ekonomi melambat, perusahaan biasanya menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Perekrutan karyawan baru berkurang, kenaikan gaji menjadi lebih lambat, peluang usaha menjadi lebih kompetitif. Bahkan orang yang merasa memiliki pekerjaan stabil sekalipun tetap bisa terkena dampaknya melalui kenaikan harga barang atau berkurangnya bonus dan insentif. Karena itu, salah satu langkah paling penting adalah memahami posisi keuangan pribadi secara jujur. Banyak orang mengetahui harga saham yang mereka miliki, tetapi tidak mengetahui berapa lama mereka bisa bertahan jika pendapatan berhenti. Mereka tahu harga emas hari ini, tetapi tidak tahu berapa pengeluaran bulanan keluarga mereka. Ini seperti seorang kapten kapal yang mengetahui cuaca di luar, tetapi tidak mengetahui kondisi kapalnya sendiri. Cobalah bertanya kepada diri sendiri, jika pendapatan saya berhenti selama 3 bulan, apakah saya masih bisa memenuhi kebutuhan pokok? Jika harga kebutuhan naik 20%, apakah anggaran saya masih aman? Jika usaha saya mengalami penurunan pelanggan, apakah saya memiliki cadangan dana yang cukup? Pertanyaan sederhana seperti ini jauh lebih penting dibandingkan menebak kapan krisis akan dimulai. Kesalahan ketiga adalah hidup tanpa dana darurat yang memadai. Banyak orang merasa dana darurat tidak terlalu penting karena selama ini semuanya berjalan baik-baik saja. Namun krisis selalu datang tanpa memberi jadwal pasti. Tidak ada yang bisa memastikan kapan penghasilan menurun,
kapan biaya hidup meningkat, atau kapan kebutuhan mendadak muncul. Bayangkan dana darurat seperti pelampung di atas kapal. Saat cuaca cerah, pelampung terlihat tidak berguna. Namun ketika badai datang, keberadaannya bisa menentukan apakah seseorang tetap bertahan atau tenggelam. Sayangnya banyak orang baru menyadari pentingnya dana darurat setelah masalah muncul. Dana darurat bukanlah alat untuk mencari keuntungan. Tujuannya adalah memberikan ruang bernafas. Dengan adanya cadangan dana, kamu tidak perlu menjual aset secara tergesa-gesa, tidak perlu berhutang untuk kebutuhan dasar, dan tidak perlu mengambil keputusan keuangan yang merugikan hanya karena terdesak keadaan. Kesalahan berikutnya yang sangat sering terjadi adalah mempertahankan gaya hidup yang tidak sesuai kondisi ekonomi. Saat pendapatan sedang naik, banyak orang meningkatkan pengeluaran secara bertahap tanpa disadari. Mereka merasa kenaikan pendapatan akan berlangsung selamanya. Ketika krisis datang dan pendapatan menurun, pengeluaran tetap berada di level tinggi. Akibatnya, tekanan keuangan menjadi semakin besar. Fenomena ini sering terlihat pada pembelian barang konsumtif yang sebenarnya tidak mendesak. Cicilan bertambah, langganan layanan bertambah. Pengeluaran hiburan meningkat, sementara kemampuan menghasilkan uang tidak tumbuh secepat pengeluaran tersebut. Dalam kondisi normal mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi saat krisis muncul, struktur keuangan seperti ini menjadi sangat rapuh. Orang yang paling siap menghadapi krisis biasanya bukan orang yang memiliki pendapatan terbesar. Seringkali mereka adalah orang yang memiliki pengeluaran paling terkendali. Mereka memahami bahwa kekuatan finansial tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak uang yang masuk, tetapi juga oleh seberapa efisien uang tersebut digunakan. Karena itu, sebelum krisis benar-benar terasa, lakukan evaluasi terhadap seluruh pengeluaran. Pisahkan kebutuhan, keinginan, dan pengeluaran yang sebenarnya tidak memberikan manfaat signifikan. Langkah sederhana ini dapat menciptakan ruang keuangan yang jauh lebih sehat dan membuat kamu lebih siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Banyak orang mencari cara tercepat untuk menghasilkan uang saat krisis. Namun seringkali pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana cara menghindari kehilangan uang yang sudah dimiliki. Dalam dunia keuangan, mempertahankan aset seringkali sama pentingnya dengan menambah aset. Orang yang mampu menjaga stabilitas keuangannya selama masa sulit biasanya memiliki posisi yang jauh lebih kuat ketika kondisi kembali membaik. Disinilah letak perbedaan antara reaksi dan persiapan. Reaksi terjadi ketika masalah sudah datang, persiapan dilakukan sebelum masalah muncul, dan sejarah berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang mempersiapkan diri lebih awal hampir selalu memiliki peluang bertahan yang lebih besar dibandingkan mereka yang menunggu sampai keadaan benar-benar memburuk. Kesalahan berikutnya yang sering menimbulkan kerugian besar adalah menjual aset karena ketakutan sesaat. Ini mungkin terdengar logis. Ketika harga aset turun, banyak orang berpikir menjual sekarang akan menghindarkan mereka dari kerugian yang lebih besar. Masalahnya, keputusan tersebut seringkali dilakukan tanpa analisis yang matang. Mereka menjual bukan karena nilai asetnya berubah secara fundamental, melainkan karena merasa takut melihat angka merah. Fenomena ini berulang dalam hampir setiap krisis ekonomi. Saat pasar sedang turun, banyak orang berlomba keluar. Namun beberapa tahun kemudian, ketika kondisi membaik dan harga kembali naik, mereka justru membeli kembali pada harga yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, mereka mengalami dua kerugian sekaligus. Pertama, menjual saat harga rendah. Kedua, membeli kembali saat harga tinggi. Coba bayangkan seseorang memiliki kebun mangga yang produktif. Suatu hari harga mangga turun karena pasar sedang lesu. Apakah tindakan terbaik adalah menjual seluruh kebun? Tentu tidak. Jika pohonnya masih sehat dan produktif, penurunan harga sementara tidak mengubah kualitas kebun tersebut. Prinsip yang sama berlaku pada banyak aset produktif. Harga bahan berfluktuasi, tetapi nilai dasarnya belum tentu berubah. Inilah mengapa penting membedakan antara penurunan harga dan penurunan nilai. Banyak orang menganggap keduanya sama, padahal berbeda. Harga dapat berubah setiap hari karena sentimen pasar, berita, atau kepanikan. Nilai biasanya berubah lebih lambat karena berkaitan dengan kualitas aset itu sendiri. Orang yang tidak memahami perbedaan ini sering menjadi korban emosinya sendiri. Kesalahan lain yang tidak kalah berbahaya adalah berhutang untuk mempertahankan gaya hidup. Ketika kondisi ekonomi memburuk, sebagian orang memilih menutup kekurangan keuangan dengan pinjaman konsumtif.
Mereka menggunakan hutang untuk membeli barang yang nilainya terus turun, bukan untuk menciptakan pendapatan tambahan. Awalnya mungkin terasa ringan, beberapa juta rupiah terlihat mudah dibayar, namun ketika pendapatan tidak kunjung pulih atau biaya hidup terus meningkat, cicilan mulai menumpuk. Yang tadinya hanya satu tagihan berubah menjadi beberapa tagihan sekaligus. Pada titik tertentu, sebagian besar penghasilan habis hanya untuk membayar kewajiban masa lalu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya sedang kesulitan secara finansial? Fenomena ini cukup umum. Banyak orang lebih takut kehilangan gengsi daripada kehilangan uang. Mereka berusaha mempertahankan citra hidup mapan meskipun kondisi keuangan sedang melemah. Padahal krisis bukanlah waktu yang tepat untuk mempertahankan penampilan. Krisis adalah waktu untuk mempertahankan ketahanan. Jika kondisi ekonomi memburuk, fokus utama seharusnya bukan terlihat kaya, melainkan tetap kuat. Tidak ada manfaatnya memiliki kendaraan baru atau telepon genggam terbaru jika keuangan keluarga berada dalam tekanan. Prioritas harus bergeser dari simbol status menuju keamanan finansial. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan kemampuan menghasilkan pendapatan tambahan. Banyak orang hanya fokus pada satu sumber penghasilan. Ketika sumber tersebut terganggu, seluruh kondisi keuangan ikut terguncang. Padahal salah satu pelajaran paling penting dari berbagai krisis adalah pentingnya diversifikasi pendapatan. Data dari berbagai penelitian ekonomi menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki lebih dari satu sumber pendapatan cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan rumah tangga yang hanya bergantung pada satu sumber. Alasannya sederhana. Jika satu sumber melemah, masih ada sumber lain yang membantu menopang kebutuhan. Bukan berarti semua orang harus memiliki banyak bisnis sekaligus. Yang lebih penting adalah mulai membangun kemampuan tambahan, keterampilan membuat konten, keterampilan digital, jasa desain, perdagangan kecil, pertanian produktif, peternakan rumahan, atau pekerjaan sampingan lainnya dapat menjadi bantalan ketika kondisi ekonomi berubah. Kesalahan berikutnya sering tidak disadari karena terlihat seperti peluang. Saat krisis mulai dibicarakan, biasanya muncul banyak tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan cepat. Narasinya hampir selalu sama. Katanya ada peluang besar yang hanya muncul sekali seumur hidup. Katanya keuntungan bisa berlipat dalam waktu singkat. Katanya orang yang terlambat akan menyesal. Masalahnya semakin sulit kondisi ekonomi, semakin banyak pula pihak yang mencoba memanfaatkan ketakutan dan harapan masyarakat. Dalam sejarah ekonomi Indonesia maupun dunia, periode ketidakpastian sering menjadi lahan subur bagi berbagai penipuan keuangan. Masyarakat yang takut kehilangan uang menjadi lebih mudah tergoda oleh janji keuntungan besar. Ada satu prinsip sederhana yang layak diingat. Jika suatu investasi menjanjikan keuntungan tinggi dengan resiko yang hampir tidak ada, maka kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres. Dalam dunia nyata, keuntungan dan resiko hampir selalu berjalan berdampingan. Semakin besar potensi keuntungan, semakin besar pula resiko yang harus dipahami. Kesalahan lainnya adalah mengikuti keputusan keuangan orang lain tanpa memahami alasannya. Banyak orang membeli karena orang lain membeli. Banyak orang menjual karena orang lain menjual. Mereka tidak memiliki kerangka berpikir sendiri. Akibatnya mereka selalu terlambat dalam mengambil keputusan. Bayangkan sekelompok orang berlari ke satu arah. Jika kamu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apakah keputusan terbaik adalah ikut berlari? Belum tentu. Bisa jadi mereka sedang menuju tempat aman. Bisa juga mereka sedang menuju masalah yang lebih besar. Tanpa pemahaman yang jelas, mengikuti kerumunan hanyalah bentuk spekulasi. Di era media sosial, tantangan ini semakin besar. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Sayangnya kecepatan informasi tidak selalu diikuti kualitas informasi. Banyak orang lebih percaya pada potongan video singkat dibandingkan laporan data yang lengkap. Mereka lebih mudah terpengaruh judul sensasional dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi. Karena itu, salah satu kemampuan paling berharga saat krisis adalah kemampuan menyaring informasi. Tanyakan 3 hal sederhana. Siapa yang menyampaikan informasi ini? Apa data yang mendukungnya? Apa kepentingan yang mungkin berada di baliknya? Pertanyaan seperti ini dapat membantu mengurangi resiko mengambil keputusan yang salah. Kesalahan berikutnya adalah menunda tindakan sampai keadaan benar-benar memburuk. Banyak orang mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi terus menundanya.
Mereka tahu perlu memiliki dana darurat, mereka tahu perlu mengurangi hutang, mereka tahu perlu meningkatkan keterampilan. Namun semuanya ditunda karena merasa masih ada waktu. Masalahnya, krisis tidak pernah memberikan pemberitahuan resmi kepada setiap individu. Ketika dampaknya mulai terasa, seringkali ruang gerak sudah jauh lebih sempit. Mencari pekerjaan tambahan menjadi lebih sulit karena banyak orang melakukan hal yang sama. Menjual aset menjadi lebih sulit karena pembeli berkurang. Mengurangi pengeluaran menjadi lebih berat karena harga barang sudah terlanjur naik. Analogi sederhananya seperti memperbaiki atap rumah. Waktu terbaik memperbaiki atap adalah sebelum hujan deras datang. Ketika hujan sudah turun dan air mulai masuk ke dalam rumah, biaya, tenaga, dan resiko yang diperlukan biasanya jauh lebih besar. Ada pula kesalahan yang terlihat sepele tetapi dampaknya besar dalam jangka panjang, yaitu mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Saat tekanan ekonomi meningkat, banyak orang mengalami stres berkepanjangan. Mereka tidur lebih sedikit, makan tidak teratur, dan terus-menerus mengkhawatirkan masa depan. Padahal kemampuan menghasilkan uang sangat bergantung pada kondisi tubuh dan pikiran. Seseorang yang sakit berkepanjangan atau mengalami kelelahan mental berat akan kesulitan mengambil keputusan yang baik. Dalam banyak kasus, kesehatan bukan hanya masalah pribadi. Kesehatan juga merupakan aset ekonomi yang sangat penting. Karena itu, menghadapi krisis bukan hanya soal uang, ini juga soal menjaga energi, menjaga disiplin, dan menjaga kemampuan berpikir jernih. Orang yang tenang biasanya dapat melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang yang panik. Sebaliknya, orang yang terus dikuasai ketakutan sering kehilangan kesempatan karena terlalu fokus pada ancaman. Jika diperhatikan, sebagian besar kesalahan yang kita bahas sebenarnya memiliki akar yang sama, yaitu keputusan emosional. Panik, takut, serakah, gengsi, dan ikut-ikutan adalah emosi yang sering muncul ketika kondisi ekonomi memburuk. Emosi tersebut wajar, namun membiarkannya mengendalikan keputusan keuangan adalah kesalahan yang mahal. Krisis pada akhirnya adalah ujian terhadap cara berpikir, bukan sekedar ujian terhadap jumlah uang yang dimiliki. Dua orang dengan kondisi keuangan yang mirip bisa mendapatkan hasil yang sangat berbeda hanya karena cara mereka merespon situasi. Yang satu panik dan kehilangan arah, yang satu tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Dan justru disinilah peluang terbesar muncul. Ketika sebagian besar orang sibuk bereaksi terhadap ketakutan, mereka yang mampu berpikir rasional biasanya memiliki posisi yang lebih baik untuk melindungi aset, menjaga pendapatan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih kuat setelah badai ekonomi berlalu. Kesalahan berikutnya yang sering luput dari perhatian adalah terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Saat krisis mulai menjadi pembicaraan publik, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menebak arah ekonomi dunia, memprediksi keputusan bank sentral, memperkirakan nilai tukar mata uang, atau membahas berbagai skenario global yang belum tentu terjadi. Informasi seperti itu memang penting untuk dipahami, tetapi akan menjadi masalah jika seluruh energi mental hanya dihabiskan untuk sesuatu yang berada di luar kendali pribadi. Coba pikirkan sejenak. Apakah kamu bisa mengendalikan inflasi? Apakah kamu bisa mengendalikan harga minyak dunia? Apakah kamu bisa mengendalikan konflik geopolitik antar negara? Tentu tidak. Namun kamu bisa mengendalikan pengeluaran, kemampuan menabung, keterampilan yang dimiliki, kesehatan tubuh, dan cara mengelola aset. Orang yang fokus pada hal yang bisa dikendalikan biasanya jauh lebih siap menghadapi perubahan dibandingkan orang yang hanya sibuk mengkhawatirkan hal yang tidak bisa dia ubah. Kesalahan lainnya adalah tidak memiliki rencana darurat keluarga. Banyak keluarga memiliki tujuan keuangan, tetapi tidak memiliki rencana ketika keadaan memburuk. Mereka tahu ingin membeli rumah, ingin membeli kendaraan, atau ingin memperbesar usaha. Namun mereka tidak pernah mendiskusikan apa yang harus dilakukan jika pendapatan turun drastis. Padahal rencana darurat tidak harus rumit. Misalnya, menentukan pengeluaran mana yang akan dipangkas terlebih dahulu, menentukan berapa lama dana cadangan dapat digunakan, atau menentukan siapa yang akan mengambil keputusan keuangan utama ketika situasi mendesak. Persiapan seperti ini mungkin terasa tidak penting saat kondisi normal, tetapi sangat berharga ketika tekanan mulai muncul. Pernahkah kamu melihat tim pemadam kebakaran melakukan latihan meskipun tidak ada kebakaran? Tujuannya bukan karena mereka berharap kebakaran terjadi, justru karena mereka ingin siap jika kebakaran benar-benar datang.
Prinsip yang sama berlaku dalam keuangan. Orang yang memiliki rencana biasanya lebih tenang karena mereka tidak perlu membuat keputusan penting dalam keadaan panik. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan hubungan sosial yang produktif. Saat ekonomi sedang baik, banyak orang merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Namun ketika kondisi memburuk, jaringan pertemanan, relasi profesional, dan hubungan keluarga yang sehat seringkali menjadi salah satu aset paling berharga. Banyak peluang kerja, peluang usaha, bahkan solusi terhadap masalah keuangan muncul melalui hubungan antar manusia. Orang yang menjaga reputasi baik, jujur dan dapat dipercaya biasanya memiliki lebih banyak pintu terbuka ketika keadaan sulit. Sebaliknya, orang yang merusak hubungan hanya demi keuntungan sesaat sering kehilangan dukungan ketika paling membutuhkannya. Ini bukan berarti bergantung pada orang lain. Maksudnya adalah memahami bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun oleh uang, tetapi juga oleh kepercayaan. Dalam banyak situasi, kepercayaan bahkan lebih sulit dibangun dibandingkan kekayaan. Kesalahan lain yang sangat berbahaya adalah menganggap semua aset memiliki tingkat keamanan yang sama. Saat krisis terjadi, setiap jenis aset akan bereaksi berbeda. Ada aset yang relatif stabil, ada yang sangat berfluktuasi, dan ada pula yang menjadi sulit dijual. Karena itu penting untuk memahami karakteristik aset yang dimiliki. Jangan hanya membeli sesuatu karena sedang populer. Pahami bagaimana aset tersebut menghasilkan nilai, bagaimana risikonya, dan bagaimana perilakunya dalam kondisi ekonomi yang sulit. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap asetnya, semakin kecil kemungkinan dia membuat keputusan yang didorong oleh kepanikan. Kemudian ada kesalahan yang sering terjadi pada masyarakat yang sebenarnya rajin bekerja, yaitu menganggap penghematan saja sudah cukup. Menghemat memang penting, tetapi penghematan memiliki batas. Seseorang hanya bisa memangkas pengeluaran sampai titik tertentu. Setelah itu, pertumbuhan kemampuan menghasilkan pendapatan menjadi jauh lebih penting. Bayangkan sebuah perahu yang mengalami kebocoran kecil. Menutup kebocoran tentu diperlukan. Namun jika tujuan akhirnya adalah berlayar lebih jauh, kamu juga perlu memperkuat mesin perahu tersebut. Dalam dunia keuangan, mengurangi pengeluaran adalah menutup kebocoran. Meningkatkan kemampuan menghasilkan uang adalah memperkuat mesin. Karena itu, salah satu persiapan terbaik menghadapi ketidakpastian adalah investasi pada diri sendiri. Keterampilan baru, pengetahuan baru, dan kemampuan baru seringkali memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Krisis mungkin mengurangi nilai beberapa aset, tetapi keterampilan yang relevan biasanya tetap memiliki nilai. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi membuat banyak peluang baru bermunculan. Pembuatan konten, jasa digital, pemasaran daring, perdagangan elektronik, hingga berbagai pekerjaan berbasis keterampilan kini dapat dilakukan dari banyak daerah. Orang yang terus belajar biasanya memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan mereka yang berhenti berkembang. Kesalahan berikutnya adalah menunggu motivasi sebelum bertindak. Banyak orang berkata mereka akan mulai menabung ketika pendapatan naik. Mereka akan mulai belajar ketika ada waktu luang. Mereka akan mulai mempersiapkan diri ketika situasi terlihat lebih jelas. Sayangnya, waktu yang dianggap tepat seringkali tidak pernah datang. Tindakan kecil yang dilakukan hari ini hampir selalu lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Menyisihkan sedikit uang secara konsisten lebih baik daripada menunggu jumlah besar yang belum tentu tersedia. Mempelajari satu keterampilan baru setiap minggu lebih baik daripada menunda belajar selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, krisis bukan hanya tentang ancaman. Krisis juga merupakan proses seleksi. Periode seperti ini sering memisahkan antara mereka yang memiliki perencanaan dan mereka yang hanya mengandalkan keberuntungan. Sejarah menunjukkan bahwa setelah setiap krisis besar, selalu muncul kelompok masyarakat yang menjadi lebih kuat karena mereka mempersiapkan diri lebih awal dan mengambil keputusan yang tepat. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kamu melihat krisis dari sudut pandang yang berbeda. Jangan melihatnya semata-mata sebagai sesuatu yang menakutkan. Lihatlah sebagai ujian yang mengungkap seberapa kuat fondasi keuangan yang sudah kamu bangun. Jika masih ada kelemahan, sekarang adalah waktu terbaik untuk memperbaikinya. Mari kita rangkum. Hindari kepanikan, hindari menjual aset hanya karena ketakutan sesaat. Hindari hutang konsumtif yang tidak perlu. Hindari investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, sampai hindari mengabaikan kesehatan, keterampilan, serta hubungan sosial yang sehat.
Jika kamu mampu menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, peluang untuk melewati masa sulit akan jauh lebih besar. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan arah ekonomi dunia, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Dan dalam banyak kasus, respons itulah yang menentukan hasil akhirnya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Ingat, krisis tidak pernah bertanya siapa yang paling kaya. Krisis hanya menguji siapa yang paling siap. Semakin cepat kamu membangun kesiapan hari ini, semakin tenang kamu menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolok. Wassalam.